Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Nur Latifah, NIM 17010404027 akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Sebelumnya, selamat pagi buat anak-anakku semua. Semoga kalian selalu diberikan semangat pagi yang selalu membara dan selalu semangat untuk terus belajar walaupun di kondisi dan situasi yang berbeda. Ya, di sini saya langsung saja bahwa akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Bagaimana itu dari pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh-contoh dari sebuah teks prosedur. Ya, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KD dan indikator dari teks prosedur. Saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar dan indikator apa saja yang harus diperoleh oleh siswa dari materi teks prosedur kelas 7 ini, yaitu mengenai kompetensi dasar. Ada mengidentifikasikan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, atau dan lain sebagainya dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian dari KD tersebut, ada beberapa indikator yang harus dicapai oleh siswa selama mata pelajaran teks prosedur tersebut. Yang pertama, menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau yang didengar. Jadi di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai dua indikator tersebut, yaitu mengenai ciri-ciri teks prosedur dan mengenai kata atau kalimat dari teks prosedur atau ciri khas kata atau kalimat dari teks prosedur. Jadi siswa harus mengetahui atau paham dan agar siswa dapat mencapai tujuan dari indikator tersebut, sebelumnya siswa harus mempelajari materi-materi dari teks prosedur terlebih dahulu. Selanjutnya nanti akan Ibu tampilkan beberapa materi mengenai teks prosedur. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai teks prosedur terlebih dahulu, bahwa terdapat beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai teks prosedur. Salah satunya adalah Marianto dan kawan-kawan pada tahun 2014 menjelaskan mengenai teks prosedur, bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Kemudian ada tokoh yang kedua yaitu Harsiati dan kawan-kawan pada tahun 2017 menjelaskan mengenai teks prosedur, bahwa teks prosedur adalah kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses, membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari kedua tokoh tersebut, teks prosedur adalah sebuah teks yang menjelaskan mengenai suatu langkah-langkah, baik itu langkah-langkah membuat sesuatu, baik makanan, atau cara melakukan suatu pekerjaan, seperti membuat KTP, membuat SIM, membuat paspor, dan lain sebagainya, yang bertujuan agar para pembaca dari teks prosedur tersebut mengetahui bagaimana cara yang dilakukan dalam proses atau tahapan pembuatan seperti KTP tersebut atau paspor, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari teks prosedur, bahwa ciri-ciri dari teks prosedur ini adalah ciri secara umum. Jadi nanti ada ciri kebahasaan tersendiri mengenai teks prosedur, dan yang akan saya jelaskan adalah mengenai ciri-ciri secara umum dari sebuah teks prosedur, yaitu ada 3 ciri teks prosedur. Yang pertama itu ada panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi di dalam setiap teks prosedur itu terdapat langkah-langkah. Jadi bertujuan agar orang-orang yang membacanya itu dapat mengetahui bagaimana cara melakukan sesuatu. Jadi kalau tidak ada sebuah langkah-langkah
dalam sebuah teks tersebut itu mungkin bukan dinamakan sebuah teks prosedur, karena tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat sesuatu. Kemudian ciri dari teks prosedur yang kedua adalah aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Jadi dari ciri yang kedua ini dapat dijelaskan bahwa di dalam teks prosedur itu hanya berfokus atau terdapat batasan mengenai apa yang sedang diperjelas atau dijelaskan. Jadi misalkan kita dalam teks prosedur itu menjelaskan mengenai cara membuat KTP. Jadi apa yang dijelaskan, kemudian bahasa-bahasanya atau kosakatanya juga mengenai cara membuat iktp. Tidak kita sedang cara membuat iktp kemudian beralih atau dalam langkah-langkah tersebut beralih kepada cara membuat paspor seperti itu. Jadi harus dibedakan antara bagaimana cara melakukan pembuatan iktp atau pembuatan paspor. Jadi agar pembaca mengetahui dengan jelas urutan-urutan seperti itu. Kemudian ciri teks prosedur yang ketiga itu ada isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi sebenarnya ini dari 3 ciri ini ada sangkut pautnya. Jadi ciri yang ketiga itu kan isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi langkah-langkahnya yang dituliskan itu harus secara urut dari mulai persiapan, kemudian bagaimana prosesnya, dan bagaimana nanti cara pengambilan seperti itu. Misalkan cara membuat KTP, bagaimana kita mempersiapkan terlebih dahulu mengenai persyaratan-persyaratan, kemudian bagaimana proses kita menuju ke balai desa, kecamatan, kemudian proses pembuatannya itu apa saja ketika berada di kecamatan, kemudian beberapa hari harus kita tunggu mengenai pembuatan iktp tersebut. Jadi langkah-langkahnya itu harus berurutan, tidak acak-acakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur teks prosedur. Jadi di setiap teks pasti ada struktur-struktur pembangun teks agar kita tahu bagaimana bagian-bagian seperti paragraf 1, paragraf 2, apa saja isi dari kalimat yang harus kita tulis. Jadi di dalam teks prosedur itu terdapat 3 struktur teks prosedur, yaitu berupa tujuan, yang kedua berupa langkah-langkah, dan yang ketiga itu berupa penegasan ulang. Jadi di struktur teks prosedur yang pertama itu mengenai tujuan. Tujuan merupakan pengantar teks tentang topik yang akan dijelaskan di dalam teks. Jadi biasanya kita membuat teks prosedur pasti ada tujuan yang akan kita capai. Seperti teks prosedur kan berupa langkah-langkah. Jadi apa sih tujuan kita membuat teks prosedur itu kepada pembaca? Pasti terdapat perbedaan-perbedaan dari setiap teks masing-masing. Seperti membuat paspor, membuat SIM, pasti bertujuan untuk seperti pembuatan paspor bertujuan untuk orang-orang agar tahu bagaimana cara membuat paspor. Kemudian cara pembuatan SIM pasti bertujuan untuk agar orang-orang mengetahui bagaimana apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dan langkah-langkah apa saja yang harus dilaksanakan. Seperti itu mengenai tujuan. Tetapi biasanya di struktur tujuan ini tidak semua teks itu terdapat tujuan gitu secara eksplisit. Biasanya itu tujuan berupa implisit, tidak dicantumkan di dalam teks tersebut. Kita dapat menyimpulkan sendiri tujuan apa yang hendak dicapai dari jenis teks prosedur tersebut. Seperti itu. Kemudian struktur teks prosedur yang kedua adalah berupa langkah-langkah. Nah, di dalam langkah-langkah struktur yang kedua ini adalah poin yang paling penting di dalam teks prosedur. Karena tanpa adanya langkah-langkah biasanya itu bukan merupakan sebuah teks prosedur. Karena tadi sudah dijelaskan oleh beberapa ahli mengenai pengertian dari teks prosedur itu sendiri bahwa di dalamnya itu mengandung langkah-langkah. Jadi langkah-langkah di dalam teks prosedur itu berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan.
Seperti itu. Jadi langkah-langkah apa saja sih yang harus dilakukan oleh pembaca untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian struktur teks prosedur yang ketiga ada berupa penegasan ulang. Jadi penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Itu ada tiga struktur teks kebahasaan, yaitu yang pertama mengenai tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga mengenai penegasan ulang. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai ciri kebahasaan dari teks prosedur. Jadi terdapat 5 ciri-ciri kebahasaan teks prosedur, yaitu yang pertama banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif, di mana kata kerja perintah atau imperatif biasanya dibentuk oleh akhiran i, kan, dan partikel lah. Seperti contoh pada kata-kata berikut ini, yaitu pada bentuk dasar kata pasti, kemudian mendapatkan partikel atau imbuhan kan menjadi pastikan. Kemudian contoh kata yang kedua ada kata tunjuk, kemudian mendapatkan imbuhan atau partikel kan menjadi bentuk kata tunjukkan. Kemudian contoh kata yang ketiga itu ada berupa cerita, kemudian mendapatkan imbuhan berupa partikel kan menjadi ceritakan. Kemudian contoh yang keempat ada kata hindar, kemudian mendapatkan imbuhan i menjadi kata hindari. Kemudian bentuk dasar kata jadi mendapatkan imbuhan berupa kata lah menjadi jadilah. Jadi kata-kata kerja perintah biasanya bertujuan agar orang yang membacanya itu melakukan apa yang diperintahkan dalam teks tersebut. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua ada banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Jadi maksud dari kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya bahwa pasti di dalam suatu teks prosedur seperti cara membuka laptop ataupun komputer itu ada kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik. Jadi di teks prosedur itu mengenai cara membuka laptop. Pasti ada kata yang berkaitan dengan laptop tersebut seperti start, kemudian keyboard, atau dan lain sebagainya yang berkaitan dengan laptop tersebut. Itu yang dinamakan dengan kata-kata yang berkaitan dengan teknis topik yang dibahas. Jadi seperti kata yang masih dalam satu bidang pembahasan tersebut. Seperti itu. Kemudian ada ciri kebahasaan yang ketiga, ada banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Kemudian ada yang keempat berupa banyak menggunakan pernyataan persuasif. Kemudian ciri kebahasaan yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Jadi yang dimaksud dengan ciri kebahasaan yang terakhir ini bahwa pasti di dalam sebuah teks prosedur seperti membuat sebuah makanan, pasti terdapat ukuran yang harus disesuaikan. Ukuran misalnya membuat sebuah kue, pasti ada ukuran-ukuran seperti tepung atau dan lain sebagainya yang harus dimasukkan di dalam pembuatan kue tersebut agar nantinya terdapat keseimbangan antara bahan-bahan yang diolah dengan nanti hasil jadinya, seperti itu. Itu adalah 5 ciri kebahasaan dari teks prosedur. Jadi terdapat perbedaan tadi. Yang pertama mengenai ciri teks prosedur dengan ciri kebahasaan teks prosedur, bahwa ciri teks prosedur itu mengenai ciri umum dari teks prosedur itu sendiri. Sedangkan ciri kebahasaan teks prosedur itu membahas mengenai bahasa yang terdapat di dalam teks prosedur. Jadi mengenai ciri kebahasaan lebih terperinci terhadap bahasa yang dibahas. Seperti itu. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai beberapa materi mengenai teks prosedur, dari berupa pengertian, kemudian ciri umum dari teks prosedur, kemudian
ada struktur dari teks prosedur, dan ada ciri kebahasaan dari teks prosedur. Jadi dari beberapa materi tersebut, nantinya dari indikator yang sudah dijelaskan pada awal tadi di dalam video ini, bahwa siswa dapat menentukan ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian yang kedua itu ada mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Jadi kedua indikator yang harus dicapai dari siswa adalah sebenarnya di dalam kurikulum 2013 itu siswa dengan sendirinya dapat menentukan atau menemukan materi yang akan dibahas. Jadi disediakan sebuah teks yang nantinya siswa harus menganalisis sendiri. Seperti sebenarnya di dalam indikator yang pertama itu siswa dapat menentukan ciri teks prosedur yang dibaca atau didengar. Nantinya siswa akan diberikan sebuah teks yang nantinya dapat dibaca atau didengar oleh siswa dan dibacakan oleh guru, dan siswa dapat menemukan dengan sendirinya apa saja ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. Sebenarnya seperti itu aturan yang baik di dalam kurikulum 2013. Dan dari indikator yang kedua yang harus dicapai oleh siswa adalah dapat mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur yang dibaca atau didengar. Tadi sudah dijelaskan mengenai ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur, yaitu yang berupa terdapat kata-kata perintah, kemudian kata-kata praktis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Itu nantinya siswa disediakan sebuah teks prosedur baik dibaca atau didengar. Nantinya siswa dapat mendaftar sendiri kata-kata atau kalimat dari ciri-ciri kebahasaan yang sudah dijelaskan atau sudah ditemukan dari indikator yang pertama. Seperti itu. Jadi terdapat dua yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nanti saya akan menampilkan sebuah video mengenai pembuatan IKTP. Jadi siswa nantinya dapat mencatat apa saja dari persyaratan, kemudian langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh orang-orang yang akan membuat IKTP. Dan video tersebut nantinya akan ditulis teks prosedurnya di dalam buku, dan nantinya siswa dapat membuat teks prosedur yang pertama dan yang kedua itu mendaftar kata-kata atau kalimat yang menjadi ciri-ciri dari teks prosedur. Jadi video tersebut nantinya akan mencapai gimana siswa dapat mencapai apa yang sudah dibahas dengan tugas nantinya ini, yaitu berupa video mengenai pembuatan IKTP. Seperti itu. Jadi seperti itu mengenai materi yang telah saya sampaikan berupa teks prosedur. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, dan selamat mengerjakan buat siswa-siswa mengenai cara langkah-langkah apa saja harus dilakukan dalam membuat IKTP dan mendaftar kata atau kalimat yang menjadi ciri dari teks prosedur dari video yang akan saya tampilkan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.